ini berbicara tentang senjata api ini, Bu. Menarik, Bu. Sebenarnya saya nggak tahu, pengen tahu siapa aja sih, Bu, yang berhak punya senjata api, Bu? Ya tadi seperti yang saya sampaikan ya, kalau kita lihat kepada apa namanya acuannya kan masih kepada SK Kapolri, ya. SK Kapolri itu memang memberikan apa namanya kesempatan kepada warga sipil, ya, yang bukan anggota untuk kemudian memiliki senjata api. Nah, warga sipil yang seperti apa tadi saya katakan, ada kriterianya. Mereka yang memang merasa membutuhkan itu, ya, seperti katakanlah profesi tertentu, gitu, atau orang-orang dengan apa namanya pangkat atau jabatan-jabatan tertentu yang dianggap butuh pengamanan. Hakim misalnya gitu ya, atau barangkali kepala-kepala korporat, para direktur bank gitu yang memang membutuhkan pengamanan, mereka bisa mengajukan atau bermohon untuk diberikan izin. Tapi itu pun dengan assessment, artinya ada assessment psikologi gitu ya, ada ujian-ujiannya, plus pelatihan. Nggak sembarangan, Bu? Tidak sembarangan. Nah, berarti kalau kita tarik, kalau orang biasa, kalau Ibu sebagai kriminolog ya, melihat orang biasa kalau megang senjata api itu pasti ada bedanya, Bu? Ya, bukan bedanya. Yang terlatih dengan yang tidak terlatih itu beda? Ya, sebetulnya kalau kita lihat regulasi saja sudah melarang ya. Undang-Undang Darurat 12 tahun 51 kan masih melarang penggunaan senjata api tanpa izin. Gitu, ada ancaman pidananya Mas di sana. 12 tahun. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat kejadian di Pademangan itu kita melihatnya dari konteks penggunaan senjata apinya saja sudah merupakan satu pelanggaran atau satu tindak pidana sendiri. Atau mungkin, Bu, kalau saya boleh tanya, atau mungkin pelaku yang di Pademangan itu dengan menggunakan senjata, apa dia orang-orang yang sudah mempunyai izin sertifikat, Bu? Saya bukan peramal. Saya tidak tahu kan ya apa dia bersertifikat atau tidak gitu ya. Tapi saya duga masa orang dengan apa namanya strata sosial yang tinggi masih butuh uang recehan sih. Oh iya, Gitu. Ngapain juga ya, Bu? Ini berarti kita bertanya lagi ke kalau orang biasa, Bu, nah, selain warga sipil atau pengusaha segala yang diizinkan punya senjata api, kalau orang biasa punya senjata api, kok bisa, Bu, mereka bisa punya senjata api? Beli di mana? Kok ada kemungkinan dulu? Memang ya black market, ya apa namanya pedagang-pedagang ilegal yang kemudian memberikan akses kepada apa namanya kepemilikan itu. Ya, kalau kemarin-kemarin kan kita bicara soal soft gun, airsoft gun. Ya, airsoft gun itu memang bisa diakses untuk kepentingan atlet. Ya, atlet. Tapi itu pun kita permasalahkan kenapa? Karena tidak ada regulasinya mengenai perdagangannya. Apalagi ini jelas senjata api. Ya, senjata api kalau kita lihat tadi yang saya sampaikan, Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 51 itu harus dengan izin gitu ya. Oke deh, kayak di video tadi, Bu. Iya. Itu kira-kira ada berapa pasal yang di video itu, Bu? Kita bisa lihat dia kan melakukan perampokan. Ya, minimal kita lihatnya pasal 365 KUHP. Gitu ya, atau dengan pemberatan kalau mengakibatkan luka, ya 365 pasal ayat 3 atau ayat 4 itu bisa dijerat di sana. Dan ancaman pidananya juga sama-sama berat, 12 tahun gitu. Ya. Atau 365 belum kepemilikan senjata api tadi. Ya. Kita nggak tahu dia naik motor itu punya SIM atau tidak. Itu dilihat ya, tapi di luar itulah itu kan nggak bisa kita identifikasi. Yang pasti di depan kita gitu bahwa ada pencurian, ada penganiayaan, ada pemilikan senjata api. 3 hal ini yang kemudian bisa dijerat kepada mereka. Jadi Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 pasal 365 atau pasal 362 gitu ya, pencurian, atau kita bisa barangkali pakai 351 ayat 2 atau yang melukai berat ya, penganiayaan berat itu masuk ke dalam konteks apa yang bisa disangkakan kepada jadi berlapis-lapis ya, Bu ya. Betul. Bu,
untuk mencegahnya ya Bu ya, orang-orang biasa mempunyai senjata api itu apa mesti diperketat Bu, izin sertifikat kepemilikan senjata api? Ya, kembali lagi kelihatannya asesmennya ya. Satu asesmennya kepada siapa, karena jangan sampai ini jadi mudah kemudian lifestyle siapa aja bisa punya gitu ya. Kita ingat kasus artis yang kemudian memamerkan senjata apinya tanpa tujuan tertentu. Itu kan sesuatu yang kontradiktif dengan tujuan dari pemberian izin kepemilikan Justru senjata. sekarang banyak loh Bu, video yang viral yang saya lihat di sosial media tuh Bu, ada apa-apa ngeluarin senjata api. Itu dari mengeluarkannya itu ada hukum pasal hukumannya nggak sih Bu? Kalau kita lihat kalau kemudian kepemilikan senjata itu ada izin atau tidak, itu satu. Oke. Kalau memang sudah ada izin, dalam konteks apa izin itu dipakai? Ya, bisa juga misalnya kalau kan ada aturan internal di kepolisian seperti peraturan Kapolri mengenai penggunaan senjata api itu kan juga ada. Ya, dalam situasi seperti apa. Jadi kita lihat dari apa namanya dari ketentuan proseduralnya. Kalau dia adalah anggota Polri atau anggota TNI. Berarti Kalau masyarakat umum, masyarakat umum saya kira kalau dia berizin tapi dia menggunakan itu, gitu ya, untuk mengancam, artinya kan kita melihat sudah dalam bentuknya misalnya pasal tentang pengancaman paling tidak kan, atau barangkali kemudian pasal-pasal yang apa namanya seperti menimbulkan rasa takut secara fisik gitu ya, pasal percobaan penganiayaan katakanlah seperti itu. Meskipun kalau kita lihat ada yang mengatakan percobaan penganiayaan tidak bisa dipidana, tapi saya mengatakan kalau percobaan penganiayaan dengan senjata itu artinya percobaan penganiayaan berat. Bukan 351, 354 gitu ya. Itu tetap percobaannya bisa dipidana gitu. Ingat kepada ketentuan itu, saya kira itu bisa dipakai. berarti walaupun sudah punya sertifikat kepemilikan senjata api pun tidak bisa sembarangan dipakai ya Bu, berarti Bu? Pasti, karena tujuannya kan tadi hanya semata-mata untuk menjaga atau menjaga keamanan gitu ya. Nah Bu, saya pengen tanya, apakah orang-orang biasa selain warga sipil boleh latihan tembak Bu? Sebetulnya boleh, ya. Tapi kan kita apa namanya institusi atau license-nya hanya dimiliki oleh Perbakin. Gitu. Kita bisa saja bermohon, kalau kita mau jadi atlet kan boleh saja kan. Tapi memang di sana ada batasan usianya, karena usianya sudah harus di atas 17 tahun. Anak saya bilang, "Mama, aku mau jadi atlet tembak dong." Nanti ingat usiamu berapa? Kan saya tanya seperti itu. Jadi batasan usia, kedewasaan, karena itu kaitannya dengan psikologi juga. Berarti nggak sembarangan berarti Bu, untuk memegang senjata itu nggak sembarangan? Sangat apa namanya sangat ketat saya kira syaratnya sampai sekarang kalau itu kita mau patuhi ya. Iya. Berarti kalau takutnya disalahgunakan itu ya Bu ya? Betul. Nih, terakhir nih Mbak. Bagaimana pendapat Mbak tentang apa warga di Pademangan? Nah, sebetulnya kalau kita lihat kejadian ini, itu paling tidak ini juga menjadi evaluasi pada warga sekitar. Ya, saya tidak tahu apakah misalnya rambu-rambu seperti CCTV, pengamanan fisik itu sudah maksimal di sana. Belum lagi kemudian petugas-petugas keamanan, apakah sudah difungsikan maksimal? Atau sarana misalnya warga-warga sekitar yang harus saling apa namanya katakanlah peduli satu sama lain itu juga harus dibangun ya, karena paling tidak kalau sarana fisiknya saja sudah tidak ada gitu ya, sama juga kalau kita masuk ke satu toko peralatan rumah tangga, awas Anda di bawah pantauan CCTV gitu ya. Atau saya pernah lihat keep on your smile, you are on CCTV gitu ya. Tapi itu sebetulnya bukan keep on your smile, itu warning bahwa sebetulnya Anda di bawah pengawasan. Nah kalau memang itu ada, tapi katakanlah kadang-kadang kita butuh kasih tahu juga ke para apa namanya calon pelaku kejahatan. Ya, kalimat-kalimat bahwa Anda di bawah pengawasan CCTV itu perlu. Paling tidak secara
apa namanya psikologis Iya. itu akan kemudian membuat dia berpikir untuk melakukan. Khawatiran, berpikir gitu. Betul. Bu, ini kan kemarin kejadiannya nih, ada lagi nih. Kejadian itu ada tips nggak buat warga biasa itu untuk masih bolehkah ngambil uang besar tanpa pengamanan atau itu boleh nggak, Nah, Bu? sekarang Nah, itu kan menurut Ibu gimana tuh? iya, sekarang itu kayaknya kita udah nggak zamannya lagi ya bawa uang dalam jumlah besar ya. Segala sesuatu kan bayar apa namanya jasa pengantaran makanan saja sudah tidak perlu uang cash gitu untuk hal-hal yang kecil, apalagi untuk hal-hal yang besar via transfer. Jadi maksimalkanlah kalau buat saya penggunaan sarana-sarana yang dalam bentuk yang bukan tunai gitu. Itu juga bagian dari pengamanan. Saran buat masyarakat seperti itu ya, Bu ya. Betul. Maksudnya ya hindari mengambil di bank uang cash bawa sendiri gitu. Bu. Betul. Takutnya terjadi Situasi yang kita situasi tidak yang inginkan, apalagi jangankan kalau hanya uang, masalahnya kan nyawa juga benar. gitu. Benar banget Mbak Eva. Mbak Eva, terima kasih banyak waktunya, makasih banyak Mbak. Sama-sama. Sehat-sehat Mbak. Ya, makasih. Sama-sama.